Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang kita hormati, yang kita muliakan, para habaib, para syaraib, zurriyat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan anugerah kepada kita, terutama nikmat taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah, berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih fid dharaini amin. Kemudian khatimatun fi bayanit taubah wa syurutiha. Ini khatimah penutup pada menyatakan tobat dan segala syaratnya. Ketahui olehmu hai talib, hai penuntut ilmu, bahwasanya tobat dari dosa itu wajib atas tiap-tiap mukallaf, orang yang balik dan berakal. Dan menyegerakan tobat itu pun wajib pula. Nah, jadi tiap-tiap orang yang balik berakal apabila melakukan dosa, maka wajib tobat dari dosa itu dan wajib juga segera tobat daripada dosa tersebut. Jadi kita melakukan dosa wajib tobat. Nah, kemudian di samping kita wajib tobat, wajib segera tobat daripada dosa itu. Nah, banyak di antara kita apabila melakukan dosa hanya tobat daripada dosa itu saja. Nah, tetapi kada tobat daripada melambatkan tobat tadi. Misalnya hari ini kita menggibah. Nah, hari ini kita menggibah orang siang tadi. Nah, kemudian malam atau esok hanya kita tobat daripada gibah tadi. Nah, selain tobat daripada dosa gibah tadi, kita dituntut juga tobat daripada melambatkan tobat daripada melakukan gibah tadi. Nah, jadi kebanyakan kita menyangka apabila melakukan dosa, tobat daripada dosa itu habis sudah. Padahal ada dosa lain lagi yang kita mesti tobat dan bahkan wajib juga tobat, yaitu dosa melambatkan tobat itu sendiri. Dan barang siapa melambatkan tobat, maka atasnya dosa, wajib pula tobat atasnya daripadanya, sama ada maksiat itu dosa besar atau dosa kecil. Jadi dosa besarkah, dosa kecilkah? Yang pertama-tama kita wajib tobat daripada dosa tadi, dan seandainya kita melambatkan tobat daripada dosa tadi,
itu perlu tobat yang lain lagi. Jadi dua tobat. Pertama, tobat daripada melakukan dosa. Yang kedua, tobat karena melambatkan tobat daripada dosa tersebut. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, oleh para ulama, kenapa sebabnya ketika kita melakukan dosa, kita itu wajib segera untuk bertobat. Nah, karena ujar para ulama, di antara bahaya-bahaya dosa itu, yang pertama adalah suhtullah. Orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa, itu yang pertama adalah suhtullah, mendapatkan kemurkaan Allah Ta'ala. Apabila kita melakukan dosa, berarti kita termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan murka Allah Ta'ala itu lebih daripada nerakanya. Nah, kita masuk neraka itu sudah azab. Nah, Allah murka lawan kita sebenarnya lebih daripada azab neraka tadi. Nah, jangankan Allah murka lawan kita, kita berisi atasan, kemudian atasan kita murka lawan kita, nah tentu usaha kita itu bisa terancam. Bisa-bisa kita diampihi bagawi lawan sidin. Kehidupan kita sulit. Nah, ini hanya atasan yang murka, yang marah lawan kita. Apalagi yang murka itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, bahayanya dosa itu adalah sukhtul malaikah, dimurkai malaikat. Nah, setiap kita itu ada berisi malaikat hafazah. Tiap-tiap orang itu ada malaikat hafazah yang menjaga dirinya dari tiap-tiap sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk dirinya. Nah, apabila kita melakukan dosa, maka malaikat hafazah itu murka lawan kita. Nah, itu termasuk bahayanya dosa. Nah, kemudian yang ketiga, ihzanun Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat sedih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila diperlihatkan kepada Nabi kita perbuatan umat sidin, kemudian melihat di situ kita misalnya melakukan dosa, maka Nabi sedih. Nah, jadi bahaya dosa itu juga membuat sedih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apakah lagi dosa yang kita lakukan itu misalnya lebih berat, bahkan kada pernah dilakukan oleh umat-umat yang lain. Misalnya orang yang agamanya kada Islam aja misalnya kada memperbuat dosa nang sekeji itu, kita orang Islam menggawi macam itu. Nah, itu tentu sangat menyedihkan hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang keempat, zahabul barakah, hilang berkah. Dengan sebab dosa yang kita lakukan dan kita kada tobat kepada Allah Ta'ala, maka keberkahan itu akan dicabut, dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Kita berisi usaha, kita berisi harta, yang dulunya harta ini berberkah. Dahulu hati ini ringan menyumbang untuk kebaikan. Kadakawa sedikit mendengar orang ada perbaikan pondok pesantren, ringan hati membantu. Ringan hati membantu orang-orang fakir miskin. Kemudian orang ini melakukan dosa, kada tubat. Nah, itu keberkahan usahanya, keberkahan hartanya dicabut oleh Allah Ta'ala. Yang dulu ringan untuk bersedekah, wayah ini berat hati mengeluarkan duit untuk hal-hal kebaikan. Tapi bila urusan beramian, pembanyaknya menyumbang. Nah, ini tanda hilang keberkahan. Kemudian yang kelima, al-bu'du minal jannah, jauh daripada surga. Yang keenam, al-qurbu minan nar, dekat lawan neraka. Orang mabuk misalnya mati erhatan mabuk,
nah orang ini jauh daripada surga, dekat dengan neraka. Kemudian yang ketujuh, alamatu su'il khatimah, dosa itu alamat mati su'ul khatimah. Yang kedelapan, kufrun ni'mah, kadang mensyukuri lawan nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan kita mata, Allah Ta'ala memberikan kita tangan, Allah Ta'ala memberikan kita kaki, kemudian kita gunakan untuk melakukan maksiat, nah berarti kita kafir, kufur dengan nikmat Allah Ta'ala. Yang kesembilan, al-khiyanat li jami'il khalqi, orang yang melakukan dosa itu berkhianat kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala. Kenapa? Karena gara-gara dosa yang dia lakukan, sekampungan menanggung akibatnya. Gara-gara kita melakukan dosa, Allah turunkan azab di kampung kita. Termasuk di situ orang-orang nang baik tak umpat juga. Nah, jadi dengan sebab beberapa orang melakukan dosa di kampung itu, Allah turunkan azab, Allah timpakan azab. Kebakarankah misalnya, atau banjirkah misalnya, atau sulit untuk mendapatkan penghidupan, bahuma pina luput terus, bekabun pina luputan banyak di kampung, bisa itu gara-gara orang-orang yang melakukan dosa di kampung itu. Nah karena kata Nabi, bala itu iza nazala amma, bala itu apabila turun maka menyeluruh, bukan hanya yang maksiat yang kana, yang baik-baik pun kana juga. Nah jadi pada hakikatnya orang yang melakukan dosa itu sebenarnya berkhianat kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala. Dan juga banyak lagi bahaya-bahaya atau kejahatan-kejahatan dosa yang lain. Di antara keburukan kejahatan dosa yang sifatnya batin, bahwa orang itu malas dan kadang merasakan manisnya ibadah. Itu disebabkan dosa juga. Nah jadi tadi tobat dari dosa hukumnya wajib, dan menyegerakan tobat dari dosa wajib juga. Dan barang siapa melambatkan tobat, maka atasnya dosa, wajib pula tobat atasnya daripadanya, sama ada maksiat itu dosa besar atau dosa kecil. Kemudian soal pertanyaan, berapa perkara dosa besar dan apa ta'rifnya? Berapa macam dosa besar itu dan apa ta'rifnya? Nah menurut kita ahlus sunnah wal jamaah, dosa itu ada dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Itu menurut kita ahlus sunnah wal jamaah. Apa ipiknya orang yang melakukan dosa besar itu? Nah orang yang melakukan dosa besar itu dan dia kada tobat, maka itu membuat dirinya fasik. Jadi satu dosa besar yang kita perbuat dan kita kada tobat, maka itu menggugurkan kita menjadi orang yang adil. Kada bisa disebut orang adil, maka kita menjadi orang yang fasik. Maka bila orang fasik itu menjadi saksi nikah kada kawa, menjadi imam sembahyang berjamaah makruh diikut. Nah jadi ipik daripada melakukan satu dosa besar dan kita kada tobat, itu menjadikan kita orang yang fasik. Nah sedangkan apabila kita melakukan satu kali dosa kecil, itu tetap kadang menghilangkan kita, kadang menggugurkan kita dari orang yang adil. Dua kali kita melakukan dosa kecil, tetap kita bisa dikatakan orang yang adil. Nah tetapi kalau sudah berulang-ulang, kalau sudah mengekali dengan dosa kecil, kada tobat daripada dosa kecil tadi, nah hanyar membuat orang itu menjadi fasik. Nah itu bedanya, perbedaan dosa besar dan dosa kecil. Nah tadi pertanyaan, berapa perkara dosa besar dan apa ta'rifnya? Jawab,
adapun ta'rif dosa besar atas kata Imam Haramain, maka yaitu tiap-tiap maksiat yang menunjukkan ia atas bahwasanya orang yang mengerjakan dia itu kurang hirau dan kurang peduli akan agama. Jadi menurut pendapat Imam Haramain, dosa besar itu adalah tiap-tiap maksiat yang menunjukkan orang yang melakukan maksiat tersebut kurang peduli, kurang perhatian lawan agama. Seperti misalnya berzina, seperti misalnya mabuk, merampok, mencuri harta orang lain. Nah itu menunjukkan bahwa orang yang melakukan tadi kada peduli lawan agama. Nah itu termasuk dosa besar. Itu pendapat Imam Haramain. Dan kata jamaah sekelompok daripada fuqaha bahwasanya dosa besar itu tiap-tiap maksiat yang menghubungi akan orang yang mengerjakan dia janji siksa yang keras dengan nas Quran atau hadis. Nah, sedangkan sekelompok daripada fuqaha menjelaskan bahwa dosa besar itu adalah tiap-tiap maksiat yang mana orang yang melakukan maksiat itu diancam akan disiksa dengan siksaan yang keras, baik ancamannya itu melalui Al-Quran atau hadis Nabi. Misalnya di dalam Al-Quran, barang siapa yang memperbuat ini maka mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, berarti dosa besar. Atau di hadis Nabi, barang siapa yang memperbuat ini maka akan dilaknat oleh Allah dan seluruh makhluk misalnya. Jadi setiap dosa yang mana orang yang melakukannya itu diancam dengan siksa yang keras baik melalui Quran dan hadis, maka itu dianggap kategori dosa besar. Maka diketahui dari ta'rif itu bahwasanya dosa besar itu amat banyak. Dan yang disebutkan oleh Syekh Ibnul Muqri dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam Raudhut Talib dan syarahnya Asnal Matalib 42 perkara. Nah jadi Datuk Kalampayan beliau menyebutkan pendapat Syekh Ibnul Muqri dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang mengatakan bahwa dosa besar itu ada 42 perkara. Nah kalau Imam Az-Zahabi itu 70 sekian, 72 sekian. Nah kalau Datuk Kalampayan Sidin di sini menyebutkan pendapat Ibnul Muqri dan Syekhul Islam yang keduanya berpendapat bahwa dosa-dosa besar itu ada 42 macam. Yang pertama syirik, yakni kafir dengan berbagai macam kafir. Nah jadi syirik itu dosa besar yang pertama. Maka masuk di dalamnya i'tikad bid'ah yang mengkafirkan dan perbuatan yang bid'ah yang mengkafirkan. Jadi kafir tadi baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan, atau kafir dengan i'tikad masuk semuaan. Pokoknya tiap-tiap sesuatu, baik itu perbuatan, perkataan atau i'tikad, tiap-tiap sesuatu yang membuat seseorang itu kafir, keluar daripada agama Islam, bila digawi itu dosa besar. Dan syirik ini tubatnya semalam kada cukup dengan mengucapkan istighfar, kada cukup. Nah orang yang melakukan sesuatu yang membuat dirinya syirik, keluar daripada agama Islam, maka tubatnya mesti dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka masuk di dalamnya i'tikad bid'ah yang mengkafirkan, masuk juga. Jadi i'tikad bid'ah ini ada 2. Ada i'tikad bid'ah yang kada mengkafirkan, ada juga i'tikad bid'ah yang mengkafirkan.
Contoh i'tikad bid'ah yang mengkafirkan dahulu seperti orang yang meyakini di dalam hatinya bahwa Allah Ta'ala itu berjisim, berbentuk. Dia meyakini bahwa Allah Ta'ala itu berjisim. Nah, orang yang meyakini itu di dalam hatinya berarti orang itu menjadi syirik. Atau dia meyakini bahwa ada sesuatu yang memberi bekas selain Allah Ta'ala. Ada sesuatu yang bisa menyembuhkan. Ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Ada sesuatu yang bisa memudaratkan selain daripada Allah Ta'ala. Itu yang diyakininya di dalam hatinya. Itu i'tikad bid'ah yang mengkafirkan juga. Nah, ada juga i'tikad bid'ah itu yang kadang mengkafirkan. Nah, seperti misalnya orang garing, kemudian minum obat, kemudian diyakininya obat ini ujarnya kadang memberi bekas untuk menyembuhkan. Nah, cuman jadinya obat ini bisa menyembuhkan dengan kekuatan yang Allah jadikan pada obat tadi, sehingga obat itu bisa memberi bekas menyembuhkan. Nah, ini ulama sepakat ini orang fasik, tetapi apakah ini orang kafir atau kada, apakah menjadi kafir atau kada, ini khilaf ulama. Nah, jadi i'tikad bid'ah itu ada yang mengkafirkan, ada juga yang kada. Dan masuk juga perbuatan yang bid'ah yang mengkafirkan, masuk juga, masuk dalam syirik juga. Contoh perbuatan yang bid'ah yang mengkafirkan misalnya apa? Misalnya ini orang misalnya memuliakan wali melebihi nabi, melebihkan seorang wali atas seorang nabi. Di dalam kitab sini juga itu termasuk perbuatan bid'ah yang membuat seseorang itu murtad, sekalipun yang dilebihkannya itu bukan nabi kita, nabi-nabi yang lain. Nah, dia menganggap wali ini lebih hebat daripada nabi itu. Nah, maka ini orang sudah keluar daripada agama Islam. Nah, karena serendah-rendahnya seorang nabi tetap lebih mulia dibandingkan paling hebat wali. Karena serendah-rendahnya seorang nabi, tetap nabi itu maksum, tetap maksum. Nah, jadi kalau dulu kita pernah misalnya dalam hati kita beranggapan meyakini bahwa wali si anu lebih hebat daripada nabi, nah berarti itu perlu kepada syahadat bahasan itu. Karena perbuatan macam itu membuat seseorang itu keluar daripada agama Islam. Kemudian yang kedua, membunuh orang dengan tiada sebenarnya. Dosa besar yang kedua, membunuh orang dengan tiada sebenarnya. Artinya tanpa alasan yang dibenarkan menurut agama. Lain halnya misalnya orang ini membunuh orang lain lalu dibunuh juga, nah itu lain kisahnya. Nah, jadi yang kedua, dosa besar membunuh orang dengan tiada sebenarnya. Amdun sengaja atau syibhul amdi sejenis kesengajaan. Contoh sengaja misalnya disertai niat dan menggunakan alat yang mematikan. Orang ini dasar berniat membunuh dan menggunakan alat yang memang bisa untuk membunuh. Itu amdun ngarannya. Atau syibhul amdi. Syibhul amdi ini niat kadada. Seperti menampar orang, tampar sidin, mati soalnya orangnya. Nah, ini dosa besar juga. Dosa besar juga. Itu syibhul amdi ngarannya. Nah, kemudian yang ketiga zina. Kemudian yang keempat liwat, yakni wata pada dubur. Ujar kita bubuhan sudumi nih. Nah, itu terjadi di zaman Nabi Lut, dan pengikut kaum Nabi Lut ini
sampai hari kiamat ada orang-orang yang sesuka sama penyuka sesama jenis lelakian. Inya kada beliur lawan bibinian. Nah ini bubuhan liwat nih. Itu dosa besar juga. Kemudian yang kelima, waqa pada para kemaluan binatang. Yang keenam, minum arak jikalau sedikit sekalipun. Minum khamar walaupun sedikit, walaupun kada mabuk, haram juga. Kemudian yang ketujuh, minum barang yang memabukkan yang banyak sekira-kira hasil mabuk. Dan jika ada ia lain daripada arak sekalipun. Misalnya ada obat misalnya, atau ada sirup untuk menjaga kesehatan tubuh. Cuman bila obat ini diminum 3 butul 4 butul maka mabuk. Nah bila inya minum banyak sehingga mabuk, dosa besar juga. Ini obat batuk misalnya, obat sakit kepala. Ujar dokter, bila ika menghantam 10 biji, ika mabuk. Dihantamnya 10 biji, mabuk, termasuk bagian daripada dosa besar juga. Sekalipun lain arak barangnya. Kemudian yang kedelapan, mencuri harta orang. Kadar yang mewajibkan potong tangan. Di dalam kitab fikih, kadar mencuri harta orang lain yang menyebabkan orang itu dipotong tangan adalah 1/4 dinar. Nah bila yang diambilnya itu 1/4 dinar nilainya, maka tangannya dipotong. Kalau kita wayahini, ya kurang lebih 1 juta mengambil harta orang lain. Nah itu kalau hukum fikih dipotong tangannya tuh. Nah, jadi kalau ingin mencuri harta orang lain kurang dari 1/4 dinar, itu kada sampai dosa besar, dosa kecil aja, dosa kecil. Adapun mencuri harta yang sedikit kurang daripada 1/4 dinar, maka yaitu dosa kecil. Kata Halimi, melainkan jika ada orang yang dicuri hartanya itu miskin, maka mencuri hartanya itu dosa besar. Nah kecuali yang dicuntannya itu harta orang miskin. Orang ini sakit sudah miskin, kita cuntan hartanya, sekalipun kurang dari 1/4 dinar, tetap hukumnya dosa besar juga. Nah ini kecualiannya, pengecualian. Jadi sekalipun sedikit, padahal kita ambil duitnya 100.000 aja, tapi yang kita ambil ini orangnya miskin, apalagi fakir makinannya miskin. Nah sekalipun 100.000 ini kada sampai 1/4 dinar, dan kada sampai seseorang itu dipotong tangan. Nah cuman karena ini harta orang miskin, tetap hukumnya dosa besar walaupun sedikit tadi. Nah kemudian ke-9, menuduh seorang dengan berbuat zina. Menuduh orang lain dengan berbuat zina. Jadi di dalam fikih, di dalam agama kita, kalau kita memadahkan orang itu berzina, itu mesti ada 4 saksi yang adil. Kalau kita nyata melihat orang melakukan zina, tetapi kita seorangan aja, kada ada saksi nang lain, kita kisahkan ke orang lain, nah maka orang nang dikisah tadi berhak ini melaporkan kita nang dihukum. Itu di dalam agama dianggap menuduh berzina. Jadi kada gampang kita memadahkan orang berzina itu. Jadi mesti ada 4 orang saksi yang adil. Apalagi orang dalam rumah berduaan aja misalnya. Dalam rumah berduaan, jangan sampai kita menyambat, oh itu orang berzina. Ini kalau hukum agama, kita nang dihukum. Nah, itu. Kemudian ke-10, jadi saksi dengan dusta. Maksudnya saksi palsu. Bapadah melihat, padahal misalnya kada melihat. Nah itu saksi palsu. Kemudian yang ke-11, merampas harta.
Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtata'a shibran minal ardi zulman, tawwaqahullahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin." Artinya barang siapa mengambil sejengkal daripada bumi milik orang dengan aniaya, niscaya dikalungkan Allah Ta'ala bumi itu akan dia pada hari kiamat daripada 7 petala 7 lapis bumi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sejengkal saja, sakilan saja kita mengambil harta orang lain, nah maka harta tanah nang sakilan teh itu kaina dikalungakan Allah Ta'ala 7 lapis. Sakilan naik tapi 7 lapis. Nah, jadi kalau kita misalnya kada sependapat ujar orang di sini batas, ujar kita saya ini batas, amun nang sakilan ha beriakan ha, amun kita mengaras sakilan ini ampun kita, busiah bujur ampun orang, berarti kita mengambil tanah orang lain dengan zalim. Nah di hari kiamat kayaknya dikalungakan Tuhan tanah nang sejengkal tadi tapi 7 lapis tanah. Maka dikiaskan atas merampas bumi, merampas harta yang lain daripada bumi. Kemudian yang ke-12, lari daripada saf peperangan dengan syaratnya. Lari daripada medan peperangan, itu pun termasuk juga dosa besar. Nah pada awal Islam orang muslim itu kada boleh lari apabila 1 lawan 10. Ini pada awal Islam. Jadi orang Islam 1, orang kafir 10. Itu kita kada boleh lari. Bila kita lari dosa besar. Lain kita 1, orang kafir ber-11. Nah kemudian ini hukum dinasakh oleh Allah Ta'ala 1 lawan 2. Jadi bila kita 1 orang kafir 2, kita kada boleh buka, mesti melawan kita. Tapi bila kita saurangan orang kafir bertiga, kita boleh buka. Nah itu syaratnya. Jadi ke-12, lari daripada saf peperangan dengan syaratnya 1 lawan 2 aja bukanya, itu dosa besar. Kemudian yang ke-13, makan harta riba, dosa besar juga. Kemudian yang ke-14, makan harta anak yatim, kecuali orang yang mengurus anak yatim itu. Orang-orang yang mengurus anak yatim boleh makan dari harta anak yatim tadi, tapi secukupnya. Ini misalnya ada anak yatim 50 orang, pengurusnya misalnya ada 5, nenang 5 ini boleh umpat makan di situ. Jadi orang memberi beras, gesan anak yatim memberi apa, inya umpat makan di situ juga nang 5 tukang urus nih, itu boleh, tapi secukupnya. Kemudian yang ke-15, durhaka akan ibu bapak atau salah satunya, durhaka lawan kuitan. Nah lalu apa yang dimaksud dengan durhaka lawan kuitan itu? Nah, di antara para ulama ada yang mentakrifkannya bahwa yang dimaksud durhaka kepada kedua orang tua itu adalah mukhalafatuhuma fi aghradihimal jaizah. Ujar para ulama, yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu adalah mukhalafatuhuma fi aghradihimal jaizah, menyalahi kedua orang tua terhadap keinginan kedua orang tua yang dibolehkan menurut agama. Padahal yang dikehendaki kuitan ini dibolehkan menurut agama. Kita suruh Pak, disuruh sidin kita, nah kita kadahakun, maka kita masuk anak yang durhaka. Anak yang durhaka. Misalnya ujar kuitan, ikam naklah jangan turun malam, ikam imbah Isa kada boleh berjalanan, ikam imbah Isa harus ada di rumah. Nah yang anak ini
tetap keluar pada rumah, padahal itu kan perkara boleh aja. Nah maka dengan sebab si anak tadi keluar rumah kada maasi lawan keinginan kedua orang tuanya, maka ini anak masuk dalam anak yang durhaka, sudah tuh dianggap durhaka. Mama abahnya hendak si anak ini sekolah di pondok ini misalnya, nang anak kedahakun, nah maka anak ini pun masuk anak yang durhaka juga. Nah jadi apabila kita menyalahi keinginan kedua orang tua kita, yang mana keinginan tadi dibolehkan menurut agama, kita menyalahi, kita kadang mentaati, maka kita masuk orang yang durhaka. Nah oleh karena itu setiap perkara yang mubah dan setiap perkara yang sunnat menurut agama, apabila disuruh oleh kedua orang tua, maka hukumnya menjadi wajib. Itu jadi wajib. Ini padahal perkara ini perkara mubah aja, atau menurut agama ini perkaranya sunnat aja, tapi lantaran disuruh oleh kuitan, maka perkara itu menjadi wajib. Contoh misalnya sembahyang duha, ujar nang abah ikam naklah jam 10 kayaknya sembahyang duha. Nah maka dengan sebab diperintahkan oleh nang abah sembahyang duha yang asal hukumnya sunnat berubah menjadi wajib. Itu apalagi nang perkara sunnat berubah menjadi wajib, atau perkara mubah nang kayak keluar rumah deh, nang kayak keluar rumah, ujar nang kuitan ikam nakai jangan berjalanan, jangan kunyuk-kunyuk malam, Imba Isa itu simpun sudah di rumah. Itu kan perkara mubah aja, tapi karena disuruh oleh kuitan, maka berubah hukumnya menjadi wajib. Nah itu. Nah jadi ujar sebahagian ulama, ta'rif daripada durhaka itu adalah menyalahi keinginan kedua orang tua yang dibolehkan menurut agama. Bila kita kadang mentaati, kita masuk anak nang durhaka. Nah kemudian kayaknya yang ke-16, dusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafina wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna sagira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وهدى وتوفيقا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمناه تأويلا. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa barakatan bil umur wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa shahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab wa amanan minal azab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal hawil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.